Baik, alhamdulillah sudah bergabung di sini Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan PPKM Fakultas Pengajar, ada Pak David, ada Pak Faris, ada Pak Lukman, sama Ibu Wilia. Dan di sini saya ingin memperkenalkan juga ada Ibu Testini, beliau sebagai koordinator untuk seluruh MDKM atau aktivitas MDKM di UTS Mengajar. Baik Bapak Ibu, kita selanjutnya puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang luar biasa. Ya, kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual pada siang hari ini. Salawat dan salam terlupa kita sertakan kepada kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW atas nikmat yang luar biasa. Kita bisa merasakan indahnya bekerja, indahnya mencari ilmu pada siang hari ini. Bapak Ibu mohon izin saya ingin membagikan screen terkait dengan pembekalan kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan MBKM UTS Mengajar. Jadi MBKM UTS Mengajar ini sudah tahun ketiga dilaksanakan oleh Teknik Sumbawa. Seperti kita ketahui MBKM ini merupakan salah satu program pemerintah gitu ya, ada banyak sekali jenisnya. Salah satunya kalau yang punya pemerintah itu ada namanya mengajar di sekolah. Nah, kalau kita namanya UTS Mengajar karena masuknya ke program MBKM Mandiri gitu yang diselenggarakan oleh masing-masing universitas. Nah, tentunya kampus Merdeka ini memberikan peluang gitu kepada seluruh mahasiswa nanti bisa belajar di luar kampus selama sebanyak minimal 20 SKS, jadi bisa mengembangkan potensi dirinya. Nah, mahasiswa ini tidak bisa bergerak sendiri, harus ada yang mengawasi gitu, harus ada yang memberitahu. Dan di sini adanya peran dosen pembimbing lapangan dan ada juga peran dosen pembimbing MBKM. Nah, kebetulan untuk pembekalan kita pada siang hari ini, pembekalan bersama Bapak Ibu dosen pembimbing MBKM. Untuk informasi, UTS Mengajar ini kita ada 11 sekolah Bapak Ibu, seperti yang sudah ada di grup, jadi ada 11 juga Bapak Ibu dosen pembimbing lapangannya. Nah, untuk MBKM sendiri di Universitas Teknologi Sumbawa yang mandiri dia ada uh, 6 gitu, ada 6, itu ada program Merdeka, ada UTS Mengajar, salah satunya ada Preneurship, ada Eureka, sama internship. Nah, kalau untuk timeline yang ini, Bapak Ibu, sebelumnya kami sudah sosialisasikan juga ke mahasiswa, jadi sebelum sampai pada tahap ini, mahasiswa sudah memiliki akun di namanya portal MBKM. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan akun di portal MBKM, nanti untuk aksesnya akan saya kirimkan di grup ini, akan saya kirimkan di grup dosen pembimbing lapangan MBKM UTS Mengajar. Nanti Bapak Ibu bisa masuk menggunakan NIDN dan passwordnya juga menggunakan NIDN untuk defaultnya. Nah, di sini kita berada di pengisian KRS MK Kognisi portal MBKM Bapak Ibu di sini sama KRS mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa Bapak Ibu dosen mereka mengakses ada dua sistem, mereka mengakses namanya sistem portal MBKM sama Siakat. Nah, karena ini antara dua sistem ini belum sinkron, jadi mahasiswa di apa namanya diawasi gitu atau dipandu, dilihat MK yang diambil itu sesuai. Nah, kalau untuk pelepasan MBKM-nya, insya Allah nanti akan kami lakukan secara online gitu Ibu, Bapak Ibu melalui virtual seperti ini. Insya Allah nanti diselenggarakan, direncanakan tanggal 16. Sekalipun ini berubah, itu tidak akan jauh dari tanggal 16. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan MBKM UTS Mengajar itu sendiri direncanakan selama 10 sampai 16 pekan. Jadi dimulainya dari pekan depan gitu 18 September. Sekarang kan tanggal 11 September. Jadi selama 1 minggu ini nanti rekan-rekan mahasiswa akan melakukan TRS di portal MBKM dan disiapkan. Setelah itu untuk timeline-nya di tanggal 30 sampai 31 Desember mahasiswa akan dilakukan penarikan dari tempat sekolahnya. Ada kumpulan laporan akhir dan input nilai juga.
Nah, kalau ini untuk alur pendaftarannya, ini sudah dilakukan oleh mahasiswa. Saya untuk bertemu menyampaikan hal ini. Tapi biarkan Bapak Ibu. Kalau UTS sendiri, UTS mengajar sendiri, Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, jadi di sini memberikan Beneran ya, Pak? suaranya double. Suaranya double ya. Suaranya double tadi tuh. Mungkin ada Bapak Ibu yang bicara. Oke. Sudah Mbak, sudah. Baik, Pak, mohon maaf jika ada namanya kakak lain gitu ya tentunya. Karena saya lagi berada di ruangan mungkin ada sedikit. Izin saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi untuk UTS mengajar ini dia ada 4 tujuan gitu yang kita targetkan. Jadi yang pertama kita memberikan kesempatan nih kepada mahasiswa agar bisa mengembangkan potensi dirinya agar belajar di luar kampus. Nah, seperti kita ketahui MBKM ini mahasiswa bisa belajar di luar kampus selama 1 semester. MBKM ini mahasiswa belajar di luar kampus selama 1 semester itu direkognisi minimal 20 SKS. Jadi mereka tidak lagi belajar di kampus, mereka belajar di luar kampus sesuai dengan apa hasil observasinya yang dijadikan proyek. Dan untuk UTS mengajar sendiri, ini perannya sebenarnya bukan ini Bapak Ibu bukan menggantikan guru di sekolah, tapi rekan-rekan yang mengikuti MBKM UTS mengajar ini membantu istilahnya kolaborasi gitu dengan Bapak Ibu guru dalam meningkatkan produktivitas guru, dalam membuat media pembelajaran, dalam apa namanya membantu model atau enggak sistem di sekolah gitu. Nah, kalau untuk sasaran UTS mengajar di tahun ajaran 2003-2024 ganjil ini, kami menargetkan sekolah-sekolah di lingkungan kampus atau di wilayah Sumbawa gitu yang dekat dengan kampus. Untuk sasarannya ada tingkat sekolah dasar sama tingkat sekolah menengah pertama. UTS mengajar sendiri, Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan. Di sini kita bagi menjadi 4, jadi ada pra-pelaksanaan, awal penugasan, saat penugasan, dan akhir penugasan. Kalau untuk pra-pelaksanaan sendiri, ini sudah dilakukan sama penyelenggara, sama dan koordinator. Di sini saya bersama Ibu Gita. Kami sudah survei ke sekolah, juga sudah bersurat untuk proses apa namanya mahasiswa akan melakukan MBKM di sana. Jadi nanti ketika ada mahasiswa yang menghubungi Bapak Ibu dosen, nanti mahasiswanya tinggal lakukan observasi aja ke sana. Untuk MOI-nya sedang kami proses dan kami akan MOI-nya akan dilakukan oleh tim penyelenggara. Kalau untuk para pelaksana sendiri, pembekalan mahasiswa juga sudah kami lakukan, Bapak Ibu, koordinasi dengan mitra juga dan MOU dan sedang dalam proses pelaksanaan. Ini adalah sekolah-sekolah, Bapak Ibu, untuk MBKM UTS mengajar. Dan di sini ada 11 sekolah. Ini yang terdekat, ini dekat-dekat dengan wilayah kampus gitu. Di sini mungkin kalau Bapak Ibu lihat ada SMS 1 Taliwang. Ini SMS 1 Taliwang ini dipegang gitu sama program studi teknik elektro karena program studi ini dapat hibah PKKM gitu Bapak Ibu. Jadi program studi teknik elektro ini sudah ada dosen pembimbing lapangannya sama dosen pembimbing MBKM-nya. Jadi ini memang agak sedikit jauh. Nah, untuk awal penugasan, mungkin sudah ada mahasiswa yang menghubungi Bapak Ibu dosen sekalian, dosen pembimbing lapangan. Jadi awal penugasannya nanti mahasiswa ini observasi dulu Bapak Ibu dosen, observasi ke sekolah, nanti dilihat apa sih program yang bisa dibuat di sana. Setelah melakukan observasi, mahasiswa bisa menyusun. Setelah itu mahasiswa menyusun kegiatannya dalam bentuk proposal kegiatan. Proposal kegiatannya sendiri sudah kami share juga di tempatnya di grup mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa tinggal mengisi aja sesuai dengan kegiatan yang mereka temukan selama observasi. Nah, Bapak Ibu dosen, di sini ingin saya sampaikan bahwa untuk setiap MBKM yang ada di Universitas Teknologi Sumbawa itu ada 2 Bapak Ibu, ada dosen pembimbing lapangan sama dosen pembimbing MBKM. Dan di sini Bapak Ibu berperan sebagai dosen pembimbing lapangan.
dosen pembimbing lapangan ini tugasnya apa? Jadi dosen pembimbing lapangan tugasnya menemani mahasiswa selama proses kegiatan MBKM. Itu tidak setiap hari. Misalkan Bapak Ibu nanti bisa mengantarkan mahasiswa ketika sudah mulai MBKM, mengantarkan mahasiswa komunikasi dengan guru di sekolah gitu. Dan bisa menjenguk mahasiswa mungkin sekali atau enggak 2 kali. Setelah itu ketika penarikan kita komunikasi dengan guru. Jadi itu adalah peran dosen pembimbing lapangan. Sedangkan untuk dosen pembimbing MBKM, nanti dosen pembimbing MBKM ini Bapak Ibu dosen ini dari masing-masing program studi. Karena apa dari masing-masing program studi? Karena dosen MBKM ini yang mengetahui apa saja sih program yang relevan dengan MK yang direkomendasi oleh masing-masing mahasiswa. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Google Sheet yang saya kirim, itu ada dosen pembimbing lapangan satu dosen itu bisa ada 5 orang, sedangkan kalau dosen pembimbing MBKM dalam satu kelompok itu bisa ada 2 sampai 3 orang karena itu menyesuaikan dengan masing-masing program studinya. Nah, sedangkan saat penugasan di sini mahasiswa bisa melakukan penugasan sesuai dengan yang sudah disampaikan satu pembekalan sama mahasiswa. Jadi mereka bisa melakukan program berdasarkan observasinya mereka. Nanti ketika mahasiswa observasi, Bapak Ibu yang komunikasikan programnya itu bersama dosen pembimbing MBKM-nya. Jadi Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan itu nanti tinggal mengkoordinasikan mengantarkan mahasiswa sama komunikasi dengan pihak sekolah. Kalau untuk program-program detail yang mau dilaksanakan nanti mahasiswanya komunikasi sama dosen pembimbing MBKM. Namun jika Bapak Ibu ingin memberikan saran juga sangat-sangat dibolehkan. Bapak Ibu dosen ingin saya menyampaikan bahwa untuk MBKM UTS mengajar ini outputnya nanti Bapak Ibu juga bisa sambil memantau ada bisa memilih dari 5 output ini, memilih 4 gitu. Untuk artikel populer, nanti artikel populernya mahasiswa bisa menyesuaikan di sekolah itu ada apa sih yang bisa diangkat. Jadi selama 1 semester mahasiswa bisa menulis 3 artikel populer. Nah, sedangkan untuk video kegiatan, mahasiswa bisa mengunggah di Instagram, TikTok, atau enggak YouTube gitu. Mahasiswa bisa memilih, tapi kebanyakan biasanya mahasiswa memilih di Instagram. Nah, langsung terekam. 2 MBKM sebelumnya yang sudah terlaksana itu mereka langsung di Instagram dan nanti dengan tag akun-akun sosial media Universitas Sumbawa dan juga akun Subdirektorat Informasi Akademik dan MBKM. Sedangkan kalau jika mahasiswa memilih artikel ilmiah, nanti artikel ilmiah dari 1 semester nanti bisa diterbitkan 1 artikel ilmiah. Sedangkan untuk laporan kegiatan, mahasiswa di sini sudah mempunyai formatnya, jadi mahasiswa tinggal menyusun aja laporan kegiatannya. Nah, kalau untuk expo, di sini kan kita outputnya tidak berupa produk, Bapak Ibu ya, berbeda ketika mengambil program MBKM lain yang ada produknya. Karena kita tidak punya produk, maka output dari kita itu dalam sebuah video kemasan yang sudah di program-program yang sudah dilakukan oleh adik-adik mahasiswa nanti dikemas dalam sebuah video. Jadi expo-nya kita menampilkan video gitu. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu nanti ketika ke sekolah perlu disounding kembali kepada Bapak Ibu guru. Sebelumnya sudah kami sampaikan juga bersama Ibu Eka bahwa UTS mengajar di sini sifatnya tidak menggantikan guru. Jadi misalkan gurunya tidak masuk terus anaknya disuruh mengajar gitu. Anaknya full yang mengajar. Jadi konsepnya bukan demikian gitu. Jadi nanti membantu guru atau enggak kolaborasi dengan guru dalam bagaimana sih strategi pengajaran yang mungkin menarik, terus membuat presentasi media pembelajaran yang menarik dan lain sebagainya. Jadi bukan menggantikan guru. Nah, di sini aktivitasnya bersifat pada penguatan kompetensi peserta didik, juga ditujukan menginisiasi komunitas belajar di sekolah. Kemarin saya survei Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, rata-rata untuk sekolah mitra yang kami tuju, kepala sekolahnya sangat antusias karena dari setiap sekolah mereka sudah mempunyai setiap program. Gitu. Jadi adik-adik yang turun ke lapangan, nanti di programnya bisa disounding dengan program sekolahnya. Nah, kalau untuk yang ini saya izin melampirkan ini Instagram, Instagram via UTS sama Instagram MBKM. Nanti setiap kegiatan adik-adik mahasiswa di sekolah bisa juga mengecek akun via UTS sama Instagram MBKM untuk kita lihat proses penilaian juga gitu. Jadi nanti kita bisa lihat seberapa aktif sih MBKM ini, adik-adik kelompok A, misalkan sekolah A, sekolah B, sekolah C dan seterusnya.
Nah, kalau untuk yang ini, nanti Bapak Ibu dosen yang belum mempunyai portal MBKM, nanti bisa menghubungi saya, nanti saya akan kasih aksesnya, karena di sini Bapak Ibu juga masuk ke sistem gitu, DPL-nya, gitu, melihat apa aja sih mahasiswanya, terus proses yang dilakukan bagaimana. Jadi kita di sini selain disediakan juga ada di portal MBKM. Itu Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembekalan. Selanjutnya kita bisa berdiskusi nih. Tadi saya lihat ada di tali uang nih. Bukan. Ya, mungkin di sini perlu Sudah saya. mulai? Ya, silakan Pak, silakan. Mohon maaf Pak, belum ini nyala mikrofonnya. Diskusi ya Mbak ya? Sudah mulai diskusi belum? Saya Pak sudah mulai sesi diskusi. Oh, Sudah tadi oke. mau ada ini sih Pak, pengantar dari Pak Direktur Akademik, cuman beliau tiba-tiba ada kegiatan di luar gitu. Mungkin nanti sambil nyusul ketika beliau balik. Kita buka sesi diskusi Bapak Ibu dari keliling lapangan. Ya, izin Mbak Nora, saya mungkin Bapak Ibu kita sudah saling kenal. Saya mohon maaf tadi itu suaranya jaringan di tempat saya itu saya nggak stabil banget, jadi suaranya Bu Nora kurang apa namanya tidak masuk di ini di Zoom saya gitu. Tapi beberapa poin nanti saya sempat nangkap sih terkait dengan prosesnya. Cuman ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan komunikasi. Kebetulan kan ada DPL ya, ada DPL, kemudian ada dosen MBKM Mbak ya. Saya gimana dosen dengan BKM Pak? Iya benar Mbak ya. Benar Pak, benar-benar. Itu kita artinya kan dosen MBKM ini yang melakukan rekognisi dengan jumlah 20 SKS atas kegiatannya anak-anak ya. Saya benar Pak, karena kan mereka KRS di Siakat, jadi dosen studi MBKM-nya dari setiap program studi, karena dosen inilah yang mengetahui ini cocok apa enggaknya gitu dengan programnya. Tapi secara teknis di Artinya lapangan, yang program UTS mengajar ini itu sudah artinya tidak ada lagi ini ya misalnya pengurangan jumlah SKS Mbak ya. tidak ada Pak, jadi Misalnya terkait dengan saya halo? Pak, ya Pak, silakan Pak. Tidak ada perubahan konversi ya, misalnya awalnya 20 SKS tapi karena persoalan di lapangan sehingga oleh dosen MBKM-nya itu dikurangi menjadi kurang dari ketentuan begitu. Baik. Ada demikian nggak? Kalau untuk konversi SKS-nya itu tidak ada pengurangannya Pak. Jadi ketika mahasiswa memprogramkan misalkan minimal 20 SKS, maksimal 22, maka itu tetap 22 dan tidak boleh berkurang Pak. Karena untuk MBKM kan syaratnya dia 20 SKS Pak ya. Kalau kurang nanti tidak bisa diklaim. Jadi misalkan lebih dari 21, 22 oke. Kan jangan kurang dari 20 SKS. Oke, baik. Itu yang pertama Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Saya konfirmasi ini. Saya khawatir salah persepsi saya gitu terkait dengan apa namanya biar nanti ketika koordinasi teknis tidak terlalu jelimet gitu. Kemudian yang kedua Mbak terkait dengan laporannya adik-adik itu kan ada beberapa laporan tadi mungkin bisa langsung ke slide yang laporannya ya gimana tadi saya sempat ngecek tuh di laporannya ya dalam bentuk media kemudian pelaporan lewat Oh ya, outputnya ya Pak, outputnya. Iya benar outputnya itu harus Ya. salah satunya atau bagaimana Mbak? Boleh memilih lebih dari satu Pak. Kalau misalkan memilih artikel populer, mungkin artikel ilmiahnya enggak. Karena kan kita tahu sendiri Bapak ya, kita menulis artikel ilmiah juga itu cukup butuh effort juga. Tapi kalau misalkan memilih artikel ilmiah, maka dalam satu semester kita menerbitkan satu. Tapi kalau memilih artikel populer, maka dalam satu semester tersebut mahasiswa bisa menerbitkan 3. Jadi dari yang ini, dari yang 5 untuk yang bisa opsi dipilihnya artikel populer atau artikel ilmiah. Tapi kalau ininya sifatnya wajib Pak, Ibu Bapak Ibu. Berarti yang wajib itu yang ini ya video kegiatan kemudian laporan kegiatan sama expo Mbak ya? Kalau expo-nya nanti bersama dengan MBKM lain nanti seperti. Nah terus terkait dengan artikel populer sama atau ilmiah itu per kelompok atau ini masing-masing dari mahasiswanya? Kalau artikel ilmiah dibuatnya per kelompok Bapak.
Kalau misalkan mahasiswa bisa menerbitkan lebih dari satu juga bagus. Tapi ininya per kelompok sih Pak, jadi disesuaikan dengan kondisi di lapangannya. Dibuatnya per kelompok. Ya. Oke, terima kasih Bu Nora. Oke. Ya, sama-sama Pak. Kalau artikel populernya lebih dari 3 juga lebih bagus sih Pak, karena menyesuaikan dengan kondisinya. Mungkin ada yang menarik dilihat di sekolahnya, dilihat dari potensi anaknya, potensi guru, atau program sekolah. Sebenarnya banyak yang bisa diklik kalau untuk artikel populernya Pak. Oke. Kalau untuk artikel populernya, Masa juga bisa menerbitkan di website fakultas atau enggak di tempatnya apa namanya tempatnya UNIF atau enggak di media massa yang online juga bisa Pak. Oke, siap. Ya. Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, ini bersama kami di sini sudah hadir Pak Direktur Akademik. Yang kita dengarkan sepatah dua patah kata dari beliau. Karena waktunya disilakan kepada Bapak Nova Anda, MM, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Nora. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nora selaku Kasubdir Pengembangan dan Inovasi Akademik. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen selaku dosen pembimbing lapangan program UTS mengajar. Baik. Aziz itu. Kan di mute dia. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan teknis tadi mungkin sudah disampaikan sama Bu Nora. Hanya saja saya ingin sedikit menyoroti masalah pembagian tugas. Nah, pembagian tugas dari dosen pembimbing lapangan dan dosen pembimbing MBKM. Jadi sebenarnya dosen pembimbing lapangan ini adalah dosen yang kami minta bantuannya untuk memastikan keberlangsungan program yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa di sekolah mitra. Tentunya dengan indikator-indikator kayak tadi yang disampaikan sama Bu Nora di output, ada hasil laporannya, kemudian ada luaran yang ingin dicapai seperti artikel populer dan lain-lain. Nah, itu tugas dari dosen pembimbing lapangan. Nah, di sisi yang lain di MBKM itu ada dosen pembimbing MBKM. Nah, bagaimana peran dari dosen pembimbing MBKM? Nah, dosen pembimbing MBKM itu bertugas untuk menyelesaikan secara substansi kegiatannya. Jadi, apakah kegiatan itu akan terlaksana apa tidak, itu DPL. Tapi apakah kemudian apa isi dari kegiatannya, apa yang kemudian dibuat di kegiatannya, itu banyak mereka akan berkoordinasi dengan dosen pembimbing MBKM-nya. Jadi Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan boleh menolak ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan secara teknis, misalkan nih, tema apa sih tentang yang ingin saya sampaikan di sekolah, misalkan tentang edukasi keuangan. Nah, Bapak Ibu tidak perlu untuk mengintervensi sejauh itu. Kalau terkait dengan tema-tema seperti itu, Bapak Ibu minta saja mahasiswanya untuk mengkoordinasikannya dengan dosen pembimbing MBKM-nya. Karena dia yang akan menilai mahasiswanya nanti, gitu Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu itu nanti kami minta bantuannya untuk memfasilitasi kegiatan ini terlaksana dengan baik di sekolah. Terutama dengan lebih banyak kontrolnya terhadap etika mahasiswa di sekolah dan lain-lain seperti itulah sebenarnya. Tapi nanti substansi kegiatan ada proyek kan yang dilakukan di sana, dan setiap mahasiswa sudah disampaikan sama Bu Nora itu harus membuat proposal. Nah, Bapak Ibu hanya memastikan apakah mahasiswa itu sudah membuat proposal atau tidak gitu. Tapi konten proposalnya itu nanti silakan mahasiswanya itu kemudian berkonsultasi dengan dosen pembimbing MBKM dia.
apa konten proposalnya. Misalkan dia menemukan masalah di sekolah, ternyata banyak mahasiswa yang siswa-siswa di sekolah itu yang belum tahu tentang bagaimana buta huruf misalkan. Terus mereka mau melakukan perbaikan terhadap hal itu. Nah, ini sebenarnya bukan tupoksi dari DPL, karena itu substansi sekali gitu. DPL itu hanya ketika apakah mahasiswanya itu di sekolah itu dia masuk apa tidak. Terus eh, mohon maaf, apakah kemudian mahasiswanya itu berperilaku sopan apa tidak di sekolah, gitu. Memastikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan lapangan itu sudah terlaksana, gitu. Mungkin DPL-nya juga akan memastikan apakah kegiatan yang mereka sudah susun itu bisa dilaksanakan apa enggak. Jadi mengkoordinasikan dengan pihak sekolah, oke mahasiswa saya mau yang seperti ini Bapak Ibu, boleh nggak dilaksanakan. Jadi itu tugas dari DPL. Tapi konten itu mahasiswa itu harus banyak diarahkan untuk ke dosen pembimbing MBKM-nya. Karena dosen pembimbing MBKM sebenarnya sama kayak Bapak Ibu. Mereka dapat 2 SKS gitu. Bapak Ibu juga harus dapat 2 SKS sebenarnya gitu. Tapi itu tidak bisa diakui dalam pengajaran. Kenapa tidak bisa diakui dalam pengajaran? Karena Bapak Ibu sudah diberikan insentif nanti oleh penyelenggara, tapi dosen MBKM tidak diberikan insentif. Nah, dalam pembagian tupoksinya ini akhirnya dosen pembimbing MBKM itu benar-benar saklek di substansi. Nah, dosen pembimbing MBKM juga nanti tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu itu diminta bantuannya oleh dosen pembimbing MBKM untuk memastikan mahasiswanya ada apa tidak di sana gitu. Atau kegiatannya bisa berjalan apa tidak di sana. Nah, untuk mengkomunikasikan dengan pihak sekolah, itulah peran Bapak Ibu gitu, Bapak Ibu DPL mengkomunikasikan ke sana. Jadi praktis bahwa secara substansi Bapak Ibu tidak diwajibkan untuk melakukan itu. Nah, nanti kalau memang ada report, misalkan mahasiswanya bilang, oh Pak, maaf Pak, dosen pembimbing MBKM kami tidak susah dihubungi, tidak bisa apa, Bapak Ibu bisa report ke kami gitu. Karena itu kan kerjaan dari si dosen pembimbing MBKM-nya, bukan kerjaan dari si dosen pembimbing lapangannya. Nah, kemudian dosen pembimbing lapangan juga nanti memfasilitasi semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, bahkan memastikan luaran. Nah, dalam proporsi penilaian, Bapak Ibu tidak punya apa ya, kita itu dosen pembimbing lapangan itu tidak bisa menilai mahasiswa, tapi bisa merekomendasikan nilai ke dosen pembimbing MBKM. Gitu. Jadi nilai Bapak tidak memberikan nilai, Bapak Ibu tidak memberikan nilai kepada mahasiswa, yang memberikan nilai itu adalah dosen pembimbing MBKM-nya, tapi Bapak Ibu bisa memberikan rekomendasi nilai kepada si dosen pembimbing MBKM. Nah, jadi mutlak dalam penilaian, kemarin kita masih memberikan ruang memberi nilai di satu mata kuliah gitu, tapi memang pertanggungjawaban nilai MBKM itu berada di program studi, dan program studi sebenarnya sudah membuat RPS-nya. Nah, akhirnya biar tidak berbenturan antara dosen pembimbing MBKM dan dosen pembimbing lapangan, ya kita menghilangkan peran memberikan nilai dan sebagai dosen pembimbing lapangan. Tapi menekankan bahwa dosen pembimbing lapangan itu memfasilitasi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin akan dihubungi oleh dosen pembimbing MBKM jika dosen pembimbing MBKM-nya merasa bahwa ada hal-hal yang harus dikomunikasikan dengan sekolah gitu terkait dengan proyek yang mahasiswa bawa. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Nah, 2 SKS tadi memang Bapak Ibu bisa klaim ini di dalam BKD karena sama di dalam BKD itu item nomor 3 kalau nggak salah saya di bagian pendidikan. Kan kalau pendidikan bidang A itu ada pengajaran, kita mengampu mata kuliah. Bidang B itu saya lupa apa. Nah, sorry, di poin B-nya yang di pendidikannya. Nah, di poin C pendidikan itu ada membimbing mahasiswa, KKN, terus UTS mengajar, juga menjadi dosen pembimbing MBKM. Nah, sebenarnya sama itu posisinya 2 SKS. Tapi dalam pengakuan 2 SKS yang di dalam dikti, bisa saja Bapak Ibu klaim. Tapi di dalam 2 SKS yang internal kita, yang 12 SKS tadi, ngajar itu, nggak bisa diklaim. Karena itu tadi pertimbangannya di awal. Nah, dosen MBKM yang bisa mengklaim yang 2 SKS di pengajaran itu. Gitu.
Itu aja sih sebenarnya perbedaan dari dosen pembimbing lapangan dan dosen pembimbing MBKM. Nah, harapan kami Bapak Ibu, ini kita sama-sama punya semangat yang sama untuk memperbaiki eh, kualitas pelaksanaan dari UTS mengajar. Nah, eh, kami mohon sekali partisipasi aktif Bapak Ibu untuk kemudian memberikan masukan kepada kami dari pelaksanaan itu. Misalkan ada dosen MBKM yang nggak susah dihubungi oleh mahasiswanya, kemudian ada dosen pembimbing MBKM yang memang tidak pernah sama sekali gitu. Nah, sehingga kami bisa melakukan perbaikan secepat mungkin. Dan yang kedua adalah eh, bisa jadi format yang kami tawarkan seperti pembagian DPL dan dosen pembimbing MKM ini adalah format yang bisa jadi tumpang tindih. Maksudnya, terus apa perbedaan antara pekerjaannya misalkan dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu juga bisa kami mohon masukannya untuk hal itu sehingga pelaksanaan ini bisa terus melakukan perbaikan gitu. Kalau yang lalu-lalu kami sudah berbenah, banyak dosen yang kemudian pembimbing lapangan terutama itu yang merasa bahwa di SMK itu nggak di SD sebelumnya itu tidak bisa berkembang mahasiswanya, akhirnya kita pindahkan ke SMK. Kita pindah ke SMK ternyata setelah kami dapat masukan dari beberapa praktisi yang ada di praktisi mengajar itu atau Duta Kampus Merdeka dulu Pak dari IKIP saya lupa namanya. Nah, itu disampaikan kalau misalkan ke SMK dan yang ngajar itu adalah mahasiswa dari program studi itu, disesuaikan dengan SMK-nya, maka tidak terjadi program yang namanya kolaboratif. Itu semangatnya. Jadi semangat kampus mereka ini sebenarnya menciptakan pembelajaran yang kolaboratif. Jadi antar program studi itu saling berkolaborasi mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di eh, yang permasalahan yang ada di sekolah atau di mitra. Sehingga apa? Sehingga eh, kami ubah lagi di tahun ini itu menjadi SD dan SMP gitu. Kenapa? Karena ya tadi pertimbangan bahwa akhirnya di UTS mengajar sebelumnya itu banyak SMK yang kita turunkan dan SMK itu satu SMK satu program studi gitu. Jadi kalau ada dua program studi dalam satu SMK, dua program studi itu melaksanakan proyeknya masing-masing gitu. Nah, akhirnya enggak terjadi kolaborasi itu. Nah, itu salah. Maka kemudian kita perbaiki lagi di semester ini. Nah, harapan kami perbaikan-perbaikan seperti itu kita lakukan juga dalam internal kita. Nah, di semester kemarin itu kita sedikit mendapat masukan dari dosen pembimbing lapangan maupun dosen pembimbing BKM. Sehingga evaluasinya bisa jadi tidak terjadi perubahan di semester ini karena memang kita sedikit dapat masukan itu. Nah, untuk memperbaiki ini, maka kita butuh untuk kemudian memonitoring sama-sama gitu. Saya minta bantuannya dari DPL untuk kemudian memberikan masukan kepada kami untuk perbaikannya. Dan tidak ada pilihan lain kita untuk melaksanakan ini karena ini perintah dari atasan gitu. Sebenarnya kami secara internal di kami itu merasa bahwa UTS mengajar itu agak susah untuk kita pertanggungjawabkan secara apa keilmuan Akademik gitu ya, ya secara keilmuan ya. akademik gitu karena agak susah memang cuman memang kita tidak punya pilihan lain untuk melaksanakannya tapi memang kita dapat apresiasi juga dari itu. Model RPS yang kita bangun itu memang begitulah semangat dari MBKM-nya gitu bahwa membuat kolaborasi. Saya nanya di Universitas Negeri Malang. Waktu itu ada kurang lebih 2 minggu yang lalu ada pertemuan workshop terkait dengan RPS MBKM ini di program studi kalau nggak salah bisnis digital atau kewirausahaan gitu. Nah, saya bertanya pada saat itu, bagaimana dengan MBKM yang dilaksanakan di Universitas Negeri Malang? Keluhan dosen-dosen kami kebanyakan adalah karena RPS-nya itu satu, saya jelaskan, sama kayak RPS kita. Kita punya RPP, RPP itu bukan mata kuliah, RPP itu rencana pembelajaran program yang ada mata kuliah di dalamnya.
Nah, untuk satu sub CPMK di dalam RPP itu untuk 5 mata kuliah yang direkognisi. Jadi kemungkinan nilainya sama untuk semua mata kuliahnya itu tinggi, saya bilang. Itu yang menjadi keluhan. Apa bagaimana solusinya ini? Gitu. Saya tanya pada saat itu. Gitu. Solusinya bagaimana? Masalah yang sama kami hadapi juga, Mas. Gitu. Jadi kami juga di Universitas Negeri Malang itu menghadapi yang seperti ini. Mahasiswa itu bisa jadi 20 SKS-nya pada semester pembelajaran di luar kampus. Kalau nilai mata kuliahnya 1A, semua A gitu. 20 SKS-nya. Kalau satu nilainya B, B semua gitu. Seperti itulah memang gitu. Tapi memang secara prinsip pembelajarannya sudah berjalan seperti itu gitu. Jadi ya memang itu kayak kalau mereka ya, beliau itu mengistilahkan itu kayak given apa ya sebuah keberuntungan yang didapatkan oleh mahasiswa karena dia itu 20 SKS itu bisa full nilainya di situ gitu katanya. Dan saya kejar lagi di dosen Universitas sorry BINUS Bina Nusantara. Saya tanya juga hal yang sama dan mereka juga mengatakan seperti itu. Mereka itu menyatakan bahwa ya mahasiswa kami kalau di mereka itu dari sebelum MBKM sudah ada namanya enrichment program. Mereka namakan enrichment program sebelum ada MBKM. Nah, seperti itu juga mereka melaksanakan. Jadi satu target itu satu program itu untuk banyak mata kuliah gitu. Akhirnya keseringan nilai mahasiswa itu menjadi sama untuk satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya. Seperti itu. Tapi sebenarnya penekanannya kalau masalah itu ya untungnya mahasiswa aja Pak katanya gitu. Tapi yang penting adalah di akademik adalah kita memastikan bahwa sub CPMK yang ditargetkan di dalam rencana pembelajaran programnya itu tercapai. Masalah nanti kemudian nilainya jadi kemudian sama semuanya nanti itu kesampingkan gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya ya kami juga berbenah banyak hal gitu. Nah, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Jadi kita clearkan itu semuanya. Eh, Kami mohon partisipasi aktif dari Bapak Ibu karena kalau dari hasil evaluasi kami kemarin yang kami sebar ke mahasiswa, jumlah dosen yang terutama MBKM itu masih rendah dalam mendampingi mahasiswanya gitu. Padahal dia dapat SKS 2 gitu. Bahkan ada dosen yang tidak pernah berkomunikasi dengan mahasiswanya. Nah, kami mohon evaluasinya di perjalanan sehingga ya hasilnya mahasiswa itu bagus juga gitu. Itu mungkin Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, saya kembalikan ke Bu Nora. Baik, terima kasih banyak Kak Adit atas paparannya. Mohon saran masukannya dari Bapak Ibu atau ada hal yang kita diskusikan, bisa kita diskusikan pada forum ini. Silakan, Kak Lukman, silakan Pak. Ya, Pak Adit. Ya, terima kasih banyak Pak Direktur sudah paparannya cukup menarik dan beberapa ini saya sekitar 1 mingguan ini sudah full banget kegiatannya di MBKM Pusat. Ya, sambil belajar dan beberapa yang disampaikan Pak Adit tadi itu selaras dengan yang kita ikuti begitu kan. Walaupun prakteknya di lapangan kadang-kadang antara yang dikerjakan mahasiswa terkadang tidak sesuai dengan CPL atau sub CPMK yang diharapkan begitu kan. Ini ada sebenarnya saya sudah melakukan koordinasi 2 kali Bu Nora dengan teman-teman adik-adik mahasiswa. Saya juga rencananya minggu ini sudah mulai turun lapangan, tapi beberapa kegiatannya sudah mulai didesain begitu kan. Kemarin itu waktu kami briefing itu ini sejalan dengan yang disampaikan Pak Adit tadi. Ada mahasiswa, saya khawatirnya ini, tapi kalau misalnya sudah dibuat sistem, misalnya ketika mereka selesai nanti sudah langsung 20 SKS konversinya itu sudah bagus. Tapi ada kemarin salah satu di program studi metalurgi saya sebut saja, itu adik-adik itu sudah mengikuti magang, tapi kaprodinya tidak melakukan konversi gitu, dengan alasan tidak selaras dengan mata kuliah yang ditempuh. Saya berpikir saya juga khawatir nanti ketika misalnya adik-adik ini sudah mengikuti UTS mengajar, tapi faktanya koordinasi dengan dosen MBKM itu tidak karena hal-hal lain yang tidak ada di dalam mata kuliahnya itu menjadi tidak berlaku gitu. Itu yang pertama Pak Dit. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi. Kemudian yang kedua, saya sih bersyukur nanti ketika selesai kegiatan ini tuh
semua kegiatan ini apa namanya hasil rekod kita itu ada muncul di dalam sistem. Misalnya bisa dimasukkan dalam sistem ya, karena beberapa kegiatan kami ikuti baik di apa namanya program Merdeka itu sering sekali terjadi jadi tidak ada keuntungannya bagi hanya pengalaman dan finansial saja, tapi rekodnya sebagai beban kinerja dosen tidak terlaporkan di dalam sistem, padahal kegiatan seperti ini kan yang bisa melakukan inputisasi di dalam sistem itu kan tentu dari bidang akademik ya, yang sesuai dengan portalnya begitu, tidak bisa dimasukkan ke apa namanya ke sistemnya kita begitu. Mungkin nanti bisa jadi catatan juga atau mungkin nanti tambahan. Kemudian yang ketiga Pak, tadi itu terkait dengan program apa namanya, berarti nanti mahasiswa itu kan masing-masing punya, kalau kemarin yang kami dapatkan dari adik-adik itu mereka sudah buat program yang sama selaras dengan ininya dengan jurusannya, tetapi memang ada beberapa di antaranya itu gabungan Pak, sehingga beberapa di antaranya tidak sejalan dengan program studinya begitu Pak. Apakah ini bisa menjadi akomodir di dalam satu laporan satu kelompok itu, atau pure dengan program studinya begitu? Itu sih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Lukman. Tadi pertanyaan yang pertamanya terkait dengan mahasiswanya tadi itu, penyampaiannya itu, nanti bisa dikasih tahu di WA nama mahasiswanya ke Bu Nora atau di chat gitu. Nanti kita akan coba tanyakan, harusnya kalau setiap itu magang berarti Pak ya, magangnya magang UTS Magang ya, intensif, magang. intensif atau PMMB? Nah itu nanti coba saya koreksi apa Oke. namanya, pertanyakan lagi ya. Dia sempat magang di Aman Mineral, kemudian dia ngambil sains data, tapi oleh keprodinya itu tidak bisa dikonversi karena belum selaras dengan mata kuliahnya. Makanya, ini harusnya ini diberikan pemahaman mindset cara berpikir tentang program Merdeka, begitu saya bahasakan ke adik-adiknya gitu. Jadi karena ada ruang ini, makanya saya sampaikan menjadi catatan juga bagi kita gitu. Baik, biasanya kalau kayak gitu mahasiswanya mungkin saja tidak mendaftar terlebih dahulu. Jadi konsep memang Merdeka Belajar, mahasiswa boleh pergi belajar keluar, tapi di satu sisi adalah program studi itu mempunyai capaian pembelajaran lulusan yang mereka harus jaga, karena itu diturunkan dari profil lulusan yang ingin dituju. Nah, artinya bahwa mereka bebas mau jadi apa aja, tapi apakah kemudian kegiatan mereka itu bisa, mereka harus konsultasi dulu dengan ketua program studinya sebelum berangkat gitu. Harusnya sebelum berangkat itu, bukan setelah berangkat baru mahasiswa itu kasih tahu program studinya. Nah, itu nanti, tapi nanti kita coba telusuri apa permasalahannya. Nah, yang kedua terkait dengan itu nanti kita benahi pelaporan gitu. Kalau pelaporan itu memang kemarin itu dosen pembimbing lapangannya yang diinput, dosen pembimbing MBKM-nya tidak. Kenapa? Karena memang dosen pembimbing lapangan itu kan ranah kami di universitas. Kalau dosen pembimbing MBKM itu kan yang tentukan itu program studi. Jadi sebenarnya program studi yang menginput, dan sebenarnya program studi bisa menginput itu. Mungkin nanti kita perbaiki komunikasi, koordinasi bagaimana cara dengan admin pendidiktinya program studi, sehingga mereka itu bisa menginputkan nama-nama dosen MBKM di dalam sana, sehingga misalkan kayak Pak Lukman jadi dosen MBKM tidak hilang gitu, tidak hilang SKS-nya gitu. Mungkin itu ya Pak Lukman, nanti kita coba perbaiki. Memang yang di bagian DPL kami menginput itu di sini kebetulan di kami. Tapi kalau dosen pembimbing MBKM itu memang kemarin itu luput gitu, dosen pembimbing MBKM. Gitu. Karena memang kita pikir di program studi diinputkan, ternyata admin prodi tidak menginputkan itu. Nah, ini yang menjadi kendalanya. Nah, bisa jadi nanti admin prodi juga waktu itu menyampaikan dia tidak tahu apa-apa. Nah, kalau Pak Lukman misalkan punya mahasiswa bimbingan apa ya, bimbingan kayak PKM atau apa gitu, yang prestasi yang bisa atau mahasiswanya berprestasi, bisa dikasih tahu ke admin ke prodinya harusnya. Nanti prodi yang bisa membantu menginputkan di Pendikti gitu. Karena banyak kegiatan memang yang tidak terrecord baik di dalam siakat. Karena memang ya banyak hal gitu. Nah, itu yang ketiga terkait dengan apa tadi? Pelaporan konten Pak ya
terkait Oh iya, dengan baik, apa baik, baik, namanya baik. mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa tersebut adalah mahasiswa, ini kan kita bagi kelompoknya per sekolah ini di dalam Ya, UTS Ngajar. Jadi satu sekolah satu kelompok. Satu kelompok ini bisa jadi terdiri dari beberapa program studi. Nah, program studi ini silakan saling berkolaborasi untuk membuat satu kegiatan. Kita anggap satu kegiatan. Nah, terus bagaimana ini kegiatan ini cocoknya dengan program studi A, bukan dengan program studi B, gitu. Nah, itu yang dilihat bukan cocok apa tidak cocoknya, tapi apakah kegiatan ini relevan tidak dilakukan di sekolah itu atau menjawab permasalahan apa yang ada di sekolah itu. Masalah nanti kemudian misalkan ini contoh kasus adalah mahasiswa itu ada terdiri dari program studi psikologi dan manajemen misalkan. Nah, di sekolah itu ada trauma healing misalkan. Oh, itu nggak cocok dengan manajemen, cocoknya dengan psikologi misalkan. Karena memang permasalahannya itu adalah banyak siswa yang yang trauma akibat sebuah sebuah kegiatan, akhirnya mau dibuat kegiatan oleh teman-teman yang UTS ngajar itu, oh trauma healing. Tapi ini cocoknya dengan orang psikologi, nggak cocok dengan orang manajemen misalnya. Nah, bagaimana seperti ini? Boleh kegiatannya dilakukan. Kenapa? Karena kegiatannya itu dilahirkan dari masalah yang real yang terjadi di sekolah. Tapi bagaimana kemudian dengan anak-anak manajemen? Orang psikologinya yang enak, orang manajemennya enggak gitu. Sebenarnya sama-sama belajar mereka gitu. Nah, proses pembelajarannya di situ. Bisa jadi orang manajemen nggak paham tentang psikologi, maka dia belajar tentang psikologi saat itu gitu. Jadi tidak harus konten, ini titik tekannya adalah tidak harus konten kegiatan yang dilakukan di sekolah itu berhubungan dengan program studi dia. oke, Tapi oke. program itu adalah program yang memang mengatasi permasalahan yang terjadi di sekolah itu gitu. Masalah kemudian dia cocok apa tidak dengan program studi dia itu nanti. Kalau dia nggak cocok, itulah esensi dari pembelajaran. Mereka itu nggak ada orang yang belajar itu dari tahu menjadi tahu dari Oke. tahu langsung gitu. Tidak ada pelan pembelajaran di situ. Dia akan mulai dari sesuatu yang tidak ditahu, kemudian dia belajar untuk itu dan dia mengajarkan untuk itu. Akhirnya apa pembelajarannya terjadi gitu loh Pak Lukman. Jadi sebenarnya nanti dalam melaksanakan kegiatan mahasiswa tersebut tidak wajib menyesuaikan dengan program studi dia, tapi dia wajib menyesuaikan dengan masalah yang terjadi dalam sekolah dia. Gitu. Sambung Laporannya Pak Direktur ya terkait dengan yang barusan. Tadi kita diberikan untuk menilai enggak ya? kalau untuk penilaian kami tidak memberikan akses kepada itu, tapi memberikan boleh Bapak Lukman merekomendasikan nilai ke dosen pembimbing MPKM. Maksud kami di dalam form laporannya anak-anak itu nanti ada penegasan dari DPL nggak terkait dengan ininya, dengan apapun. Misalnya kalau kita di MBKM kan MBKM nasional itu kita tidak melakukan penilaian tapi memberikan rekomendasi berdasarkan CPL, misalnya mahasiswa ini mampu bekerja di dalam tim gitu. Jadi tidak secara spesifik kepada mata kuliahnya tapi kepada CPL-nya gitu Pak. Iya, Saya kalau nggak salah ingat saya ada form, memang tetap akan ada nilai dari dosen pembimbing lapangan, tapi dia tidak punya hak untuk memberikan nilai. Tapi rekomendasi nilai terkait dengan sopan santun mahasiswanya, disiplin dari mahasiswanya. Nah, ini penting ini nilai disiplin ini karena disiplin ini bisa nah jadi mereka berada di sekolah itu misalkan 8 minggu, tapi ternyata hadirnya cuma ada yang 3 minggu gitu. Nah, itu penting untuk didapat reportnya dari dosen MPKM-nya. Jadi sebenarnya ada kemarin itu form penilaian itu kita berikan kepada guru dan kita berikan kepada si dosen pembimbing lapangannya juga gitu. Untuk iya. nanti dijadikan Kenapa? Karena ini kan kalau hanya mengandalkan kepada dosen MBKM kan mereka tidak tahu seperti apa di lapangan kan, sehingga mereka hanya menyepakati berdasarkan konversi yang ditetapkan oleh universitas saja gitu. Yang paling betul betul mengetahui kan kita sama mitra kan. betul. Tetap akan ada form itu, tapi form itu tidak punya bukan bukan kayak kita dosen pengampu mata kuliah langsung masuk nilainya gitu loh Pak. Bisa kalau Pak Lukman kasih A atau kasih D dia tim Iya, mahasiswa itu nanti nggak langsung menjadi D nilai mata kuliahnya iya gitu. benar benar benar. Butuh disaring oleh dosen pembimbing MPKM-nya. Oke Pak, terima kasih banyak ininya penjelasannya.
Jadi saya nyampaikan banyak pertanyaan ini karena saya baru pertama kali ini mengikuti UTS mengajar, pada saat yang sama juga mendapatkan banyak informasi wawasan baru dari MBKM yang kemarin kita dapat kesempatan gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Lukman. Itu sebenarnya masukan itu yang kita butuhkan gitu. Karena memang kita kalau nggak ada masukan kan kita nggak tahu di mana letak kita punya kesalahan gitu, atau apa perbaikan yang harus kita lakukan. Ya pembelajaran yang seperti itu bisa jadi ada yang salah, tapi bukan kemudian kita fokus ke salahnya, kita fokus ke bagaimana cara kita memperbaiki itu di semester depan. Nah, kami berharap karena memang ini adalah flight ship yang dibuat oleh rektor, sehingga ini akan ada setiap tahunnya. Nah, kami berharap sekali untuk perbaikan itu butuh kita dapat masukannya gitu Pak Lukman. Terima kasih banyak Pak Lukman. Eh, Satu lagi tadi terkait dengan apa eh, apa nilainya. Nilainya itu memang kan tadi saya bilang punyanya dosen MPKM dan itu menjadi rekomendasi dari DPL. Kalau Bapak Ibu mau tahu nanti bisa aja nanti kita share RPP-nya. Jadi kan setiap program studi itu misalkan Pak Lukman punya 2 mahasiswa, punya 5 mahasiswa yang dibimbing di MBKM ini, UTS ngajar. Nah, tapi kemudian Pak Lukman mau kasih rekomendasi nilai juga, tadi disampaikan sama Pak Lukman, apakah CPL-nya tercapai? Boleh, boleh, boleh. Jadi boleh aja nanti CPL ini bisa tercapai. Nanti kita kasih RPP-nya sehingga Pak Lukman bisa lihat CPL apa yang dibebankan sama Prodi kepada program itu sebenarnya. Iya, benar-benar. Nah, nanti Pak Lukman bisa melingkar, misalkan meng-highlight laporan kepada dosen pembimbing MBKM-nya, CPL ini tercapai, CPL ini tercapai. Gitu. Iya. Karena kan kita nggak mungkin juga sampai pada tataran nama mata kuliahnya kan, atau sub dari mata kuliahnya gitu kan. Jadi cukup Benar. dengan CPL itu sudah menjadi merdeka anak-anak gitu. Iya, iya, iya. Konsepnya gitu. Ya, sebenarnya itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya mau bagaimanapun ya, mata kuliahnya mau apapun itu sebenarnya kalau penjelasan dari MBKM-nya kami, ini bukan penjelasan saya secara individu di akademik, tapi kami banyak sekali belajar dengan sebenarnya mata kuliah, bener. Yang susah di program studi itu kan dikasih mata kuliah A. Kenapa? Karena dia nggak diajarin tentang ini, diajarin. Padahal CPL-nya tercapai gitu. Iya. TPMK-nya aja nggak ada tercapai gitu karena difokuskan ke mata kuliah. Padahal sebenarnya kalau kita mau sedikit naik, kita diskusi agak panjang, kok ternyata Iya. kegiatan ini masuk kok CPL ini gitu. Artinya kenapa kita harus ributkan tentang yang di bawahnya, padahal CPL tercapai seperti itu. Nah, di dalam RPP yang dibuat itu ada CPL yang diturunkan menjadi sub CPMK dari programnya, Pak. Iya. Nah, nanti kita akan Paradigma bagikan. program Merdeka saja sih yang kayaknya perlu kita sama-sama nambah wawasan juga begitu ya. Karena Ya. kalau misalnya kita saklek pada pada EMK, maka tujuan dari program Merdeka itu menjadi hilang begitu. Benar-benar itu yang susah juga itu Pak, apa memasukkannya itu. Makanya kita berharap banyak dosen yang kemudian ikut di dalam program flagship yang dilakukan oleh Dikti gitu. Karena pematerinya jauh lebih lebih expert daripada kita-kita yang di sini gitu, sehingga pemahaman MBKM-nya itu jadi lengkap gitu. Sepertinya kita ini banyak, makanya di awal dibilang program studi itu harus ikhlas gitu. Tapi ternyata pas di mata kuliahnya nggak ikhlas juga gitu. Akhirnya apa? Banyak terjadi permasalahan gitu. Padahal sebenarnya kalau sudah ikhlas ya udah ikhlas gitu. Cuma nanti CPL-nya aja kita yang sebenarnya di program MBKM ini yang ditekankan itu CPL aja gitu. CPL ini tercapai apa enggak? CPL yang dibebankan di dalam kegiatan itu tercapai apa enggak? Kalau tercapai, oke. Kalau nggak tercapai, itu yang kita evaluasi gitu. Bukan mata kuliahnya gitu. Kalau mata kuliah itu kan terlalu spesifik banget dan susah banget bisa, itu yang susah banget dicapai gitu. Nah, di program Merdeka seperti hal itu gitu, karena dia agak banyak gitu. Nah, sehingga nanti kita perbaiki di sebelah sana di bagian program Merdekanya. Itu mungkin Pak Lukman. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang lain, Pak. Saya mungkin sedikit Pak Adit.
Silakan Bu Yulia. Ya masih terkait penilaian tadi. Apakah dari pihak sekolah juga ikut memberikan penilaian gitu Pak? Benar sekali Bu, nanti ada di Ikut. form penilaian. Kemudian satu lagi Pak Adit, yang pelaporan itu bisa dikerjakan dari kapan dari mahasiswanya? Dari minggu keberapa setelah mereka masuk di sekolah? Sebenarnya mahasiswanya itu pelaporan itu nanti di minggu terakhir sih sebenarnya laporan akhirnya karena setelah dilaksanakan. Tapi yang nuntut betul mereka kejar itu adalah proposal. Bapak Ibu harus memastikan itu proposal 2 minggu setelah mahasiswa itu diterjunkan ya Bu Nora ya, kurang lebih 2 minggu itu mahasiswa itu sudah harus buat proposal. Jadi 2 minggu mereka mengevaluasi apa ya bahasanya ya, survei kegiatan di mitranya. Dia harus bisa melakukan mapping apa yang mereka lakukan. Dan itu harus dituangkan oleh dia di dalam proposal. Di 2 minggu awal itu. Di 2 minggu itu adalah batas akhir. Jadi nanti batas akhirnya 2 minggu itu mahasiswa itu harus buat proposal. Kalau dia nggak buat proposal, dia hilang 30% kalau nggak salah ingat saya. Komponen penilaian yang ada kepada dia. Karena salah satu sub CPMK dari programnya, itu mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan, kemudian mahasiswa mampu memberikan solusi dari ilmu yang dia miliki. Dan itu dituangkan di dalam proposal. Nah, kalau ada proposalnya, maka dia hilang 30% komponen penilaian dia. Gitu, Bu. Jadi, nanti kalau laporan akhir, itu di akhir nanti dia buat. Setelah artikel populer, kan ada 4 luarannya tadi ya, Bu Nur ya. Artikel populer, kemudian proposalnya ya. Apa aja? Artikel populer, Video. ya, artikel populer, artikel ilmiah, video, laporan sama expo. Oke, laporan sama expo. Kalau expo itu memang diwajibkan sama Pak Rektor gitu. Nah, jadi 5 itu yang wajib itu Bu. Nah, kalau laporannya itu nanti di akhir di minggu ke-8 dia gitu. Itu akhir pengumpulannya. Tapi kalau mereka mau buat setiap hari harus bisa juga gitu. Nah, mahasiswa itu juga jangan lupa Bapak Ibu, ini saya lupa ingatkan di portal akademiknya, di portal MBKM-nya untuk dia konsultasi di situ sama dosen pembimbing MBKM-nya. Karena itu menjadi logbook hariannya dia. Jadi mahasiswa itu sebenarnya ngupload di sana ada logbook harian, ada laporan kegiatan itu Bu. Jadi mahasiswa itu konsultasinya dengan dosen pembimbing MBKM-nya itu terrecord di dalam portal MBKM. Kalau dia mau buat laporan dari setelah dia buat proposal juga nggak apa-apa gitu. Tapi kami memberikan batas di akhir itu untuk proposal laporan kegiatan yang memuat tentang semuanya. Nah, pertanyaannya kalau ada 2 program studi bagaimana laporannya gitu? Laporannya tetap satu aja laporannya gitu. Nanti dia tinggal berikan itu ke dosen pembimbing MBKM-nya. Ya dosen pembimbing MBKM-nya harusnya memverifikasi peran si anak, misalkan anak bisnis digital itu apa di dalam kegiatan itu. Nah, sebenarnya bukan, sekali lagi nanti saya akan tekankan ke dosen pembimbing MBKM, sudah saya sepakati di ranah dekan sebenarnya ikhlas dekan semua dengan mata kuliah tadi. Yang dikejar adalah yang umum. Seberapa kritis dia kemudian bisa, ini ada masalah, bagaimana kemudian proses dia mencari masalah ini. Kemudian dari masalah itu bagaimana kemudian dia proses dalam belajar untuk menghadirkan solusi terhadap permasalahan itu. Kemudian dari solusi itu bagaimana kemudian dia laksanakan. Sebenarnya harusnya program studi itu sudah sepakat, karena sudah sepakat kita kemarin dilaporkan. Nggak bisa kalau seperti yang Pak Lukman bilang tadi itu, kalau tetap dikejar mata kuliahnya nggak bisa, ini nggak selesai-selesai gitu. Karena memang yang dikejar bukan mata kuliah sebenarnya, yang dikejar CPL gitu. Nah, maka kemudian itu yang sampai hari ini Pak Direktur, itu yang sampai hari ini itu belum terkoneksi gitu Pak. Jadi saya melihat dosen MBKM itu hanya formalitas saja Pak gitu. Sebenarnya semi yang dibangun sama Pak Direktur ini dalam konteks kalau beberapa penjelasan tadi itu mirip banget tuh Pak dengan sistem yang sekarang ini kami ikuti gitu Pak. Jadi semi MBKM magang begitu. Tapi persoalannya itu antar dosen MBKM yang selama ini kita ketahui di dalam beberapa program itu dia hanya formalitas Pak. Mungkin ada beberapa program studi yang sudah jalan ya, tapi di kami sendiri itu kami ngelihat
hanya formalitas belaka gitu. Jadi tidak, apalagi tadi misalnya Pak mahasiswa itu kan membuat laporan di dalam apa namanya, di dalam siakat Pak ya, dalam sistemnya akademik, kemudian itu kan akan dilakukan cross check oleh dosen MBKM kan. Faktanya tidak seperti itu gitu. Artinya mungkin nanti di dalam forum-forum resmi yang tingkat pimpinan bisa khususnya dosen MPKM yang diberikan amanah untuk megang ini, itu bisa diberikan penguatan lagi begitu Pak. Baik, saya Biar tidak hanya formalitas baik, belaka saya sudah gitu. saya sudah Kasihan kan? pastikan semuanya. Saya bisa pastikan semuanya bahwa tidak ada satupun kebijakan di MBKM yang tidak kita sepakati di level pimpinan. Termasuk yang saya sampaikan tadi bahwa harus ikhlas gitu. Dosen pembimbing MBKM-nya ya udah lihat kemampuan, jangan berpatokan sekali lagi dengan mata kuliah, berpatokanlah dengan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan CPL yang sudah dibebankan sama program studi. Kalau dia tercapai, maka berikan nilai kepada mahasiswanya kepada mata kuliah yang sudah ditaruh di situ. Kalau dia tidak tercapai, ya udah taruh nilai sesuai dengan tidak tercapainya. Udah selesai seperti itu sebenarnya. Cuman memang dalam pelaksanaannya di semester kemarin kami evaluasi dari berapa banyak dosen MBKM yang hadir itu kurang lebih 8 sampai 10 dosen MBKM. Bisa jadi ketidakmasifan ini adalah karena memang partisipasi ketika kita sosialisasi itu rendah dari dosen, sehingga ada pemahaman yang seperti ini, ada pemahaman yang seperti ini. Nah, ini mungkin kita coba benahi mekanisme monitoring dari dosennya gitu. Apakah kemudian dosen benar seperti yang Pak Lukman, ada dosen malah yang tidak melaksanakan kegiatannya, bukan hanya formalitas gitu Pak. Jadi dosennya itu sudah dikasih 2 SKS sama universitas, dia tidak melaksanakan kegiatannya gitu. Dan mekanisme monitoring kita ini tidak berjalan di tengahnya gitu, karena memang sumber daya kami juga terbatas untuk memonitoring di tengah. Nah maka kemudian saya tadi disampaikan di awal tadi, saya mohon bantuan dari sebenarnya dosen pembimbing lapangan yang paling banyak berinteraksi dengan mahasiswa. Dia nge-report ke kita kalau memang ada dosen MBKM-nya yang nggak menjalankan tugas itu, sehingga kita bisa tahu di dalam perjalanan itu. Jangan kita taunya di ujung gitu. Kalau kemarin itu kita taunya di ujung dari kegiatan itu, sehingga tidak ada perbaikan yang Izin kami Pak, bisa lakukan. mungkin iya, sebagai penguatan saja, misalnya tadi kan ada statement misalnya bahwa laporan, bahwa di dalam sistem siakat itu yang bisa ngelihat laporannya anak-anak itu hanya dosen MBKM kan. Jika Betul, betul. memungkinkan, bagaimana caranya mungkin kami juga diberikan akses sehingga kami bisa memantau gitu. Jadi walaupun kami tidak memberikan nilai Pak, tapi rekomendasi atas CPL itu gitu Pak. Misalnya mahasiswa ini mampu berkompetensi. Jadi apa yang kami sampaikan ini itu selain kami memantau di lapangan juga, walaupun tidak setiap waktu Pak ya, tapi melalui logbook yang mereka buat itu lebih bagus lagi. Nah itu yang sekarang ini juga kami lakukan Pak di MBKM nasional itu. Kami memang tidak langsung ke lokasi Pak, tapi kami diberikan kesempatan, diberikan sistem oleh pusat untuk melihat rekod mereka Pak dalam logbook harian gitu. Itu bisa di-download langsung, sehingga ketika ada mahasiswa yang misalnya dalam tanda kutip tidak selama 1 minggu ini tidak berjalan nih, berarti bisa kita cek tuh di dalam logbooknya begitu. Baik, memang akses itu kami berikan sepenuhnya kepada dosen pembimbing MBKM. Coba kita bicarakan dengan pengembangnya, apakah kemudian bisa akses yang sama diberikan kepada dosen pembimbing lapangan. Hanya saja kayaknya tidak memungkinkan untuk bisa lihat di sistemnya Pak gitu. Tapi kita akan beri akses kepada penilaian, nanti di lembar penilaian itu nanti ada mengetahui dosen pembimbing lapangan gitu. Sehingga nanti Bapak tetap bisa mengakses laporannya. Jadi si mahasiswa itu tetap bisa menyerahkan kepada dosen pembimbing lapangannya, dan pembimbing lapangannya tahu bahwa apa saja yang mereka tuangkan di dalam laporan kegiatannya itu, apakah sudah tercapai apa tidak gitu. Tapi kalau di sistem informasinya memang ada keterbatasan, di kita belum bisa dikembangkan seperti itu karena ada banyak kendala teknis gitu yang terjadi gitu, seperti itu. Tapi nanti di dalam lembar penilaian nanti bisa aja nanti kita buat nanti modelnya kayak di tanda tangan laporan itu ada mengetahui dari dosen pembimbing lapangannya. Kalaupun memberikan nanti di sistematika itu boleh nanti kita tambahkan Bu Nora terkait dengan di sistematika itu nanti kan ada lampiran-lampiran yang disampaikan oleh mahasiswa. Salah satunya adalah lampiran dari rekomendasi penilaian dari DPL. Jadi itu menjadi lampiran di laporan kegiatan. Sehingga dosen pembimbing MBKM tidak perlu bertanya ke kita dosen pembimbing lapangan, dia sudah bisa lihat di situ bagaimana report mahasiswanya. Boleh nanti kita Pak, izin Pak, tambahkan. sekaligus yang terakhir ini, berarti kita tidak
tidak koordinasi Pak ya dengan dosen MBKM kan, berarti kami hanya koordinasi dengan dalam hal ini kan Bu Nora sebagai koor PT istilahnya ya kalau misalnya di MBKM nasional itu kan, Oh, artinya karena hal sifatnya teknis itu kan nggak mungkin saya langsung misalnya kita dosen ini langsung komunikasi dengan pihak dosen MBKM-nya apalagi dengan kaprodinya enggak kan? Bapak tidak diwajibkan berkoordinasi dengan dosen pembimbing MPKM-nya, tapi Bapak diminta untuk menerima konsultasi dari dosen pembimbing MPKM-nya. Seperti itu. Oh, oke. Kalau dosen MPKM-nya yang menghubungi Bapak dan bertanya tentang banyak hal terkait teknis, Bapak bisa kami minta untuk memfasilitasi itu. Oke. Tapi kalau Bapak yang harus menghubungi dia tidak. Bapak di lapangan aja gitu. Iya. Yang urus kendala, pokok dosen DPL itu mengurus kendala teknis di lapangan. Gitu ya Pak Lukman ya. Nah, terus tadi dari Bu Wilya, apakah ada yang miss dari saya jawaban saya, Bu? Gitu. Sudah cukup, Pak Adit. Terima kasih penjelasannya. Oke, sama-sama Bu Wilya. Mungkin Bu dosen yang lain? Hah? Oh ya, di sini ada Bu Eka juga. Nanti bisa, jadi gini Bapak Ibu, saya perkenalkan. Jadi di sini ada Bu Eka. Bu Eka ini adalah penanggung jawab dari UTS mengajar gitu. Jadi kami itu di UTS mengajar itu berada di bawah Subdirektorat Pengembangan dan Inovasi Akademik yang kasubdirnya itu adalah Bu Nora. Dan kami rasa kami itu kekurangan tenaga untuk kemudian melakukan monitoring banyak hal yang tadi seperti Bapak Ibu sampaikan. Nah, kami akhirnya minta bantuan kepada Bu Eka dalam hal ini pada semester ini itu untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan UTS mengajar ini, mulai dari dosen MBKM-nya sampai dengan dosen pembimbing lapangannya. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan banyak bisa berkoordinasi dengan Bu Eka gitu untuk kalau ada apa-apa yang disampaikan sehingga kami bisa melakukan evaluasi terhadap program ini. Kalau di semester lalu kita tidak punya tim ini sehingga banyak hal yang miss, monitoring, apalagi monitoring setiap minggunya gitu, itu kan sebenarnya penting untuk dilakukan sehingga kita bisa lakukan perbaikan di awal, bukan ketika di akhir. Nah, ini jadi Bu Eka ini yang akan banyak membantu nanti kami untuk khusus untuk di UTS Ngajar melakukan monitoring ini. Nah, nanti kalau memang kemudian di Bu Eka itu sudah apa di Bu Eka itu akan ada masalah, kemudian nanti Bu Eka coba selesaikan. Kalau kemudian belum bisa di Bu Eka, nanti bisa naik ke Bu Nora dan nanti baru ke saya gitu. Sehingga banyak kegiatan itu yang kita monitoring itu kayak di prodi lah gitu. Jadi kalau kalau saya ibaratkan itu ya Bu Eka ini seperti layaknya seorang sekretaris prodi gitu yang melihat monitoring itu, monitoring pembelajaran yang sedang kita lakukan ini gitu. Yang dulu kita punya cuman mekanisme aturannya belum benar-benar kita pahami gitu. Ranah mainnya gitu. Kalau sekarang sudah ada dan kita dari awal Bu Eka sudah turun ke desa-desa ke sekolah-sekolah mitra sehingga beliau sudah menjajaki beberapa kerjasama dengan sekolah-sekolah sudah tahu apa lapangannya. Nanti kalau Bapak Ibu butuh sesuatu yang dikoordinasikan bisa menghubungi Bu Eka. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Direktur Akademik Pak Aditya Ananda. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa kita diskusikan lagi dari Bapak Ibu yang lain. Kalau misalkan sudah cukup jelas, mohon izin kita dokumentasikan kegiatan kita untuk siang hari menjelang sore ini, ya, sekiranya bisa dinyalakan kameranya. Presentasi kita. Kemudian saya hitung sampai 3. Kita senyum.
1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas keluangan waktunya pada siang hari menjelang sore ini. Untuk diskusi kita pada siang hari menjelang sore ini saya sudah record dan nanti akan saya upload juga ke YouTube. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin ada yang ingin mengulang kembali penjelasan dari Pak Direktur Akademik, nanti bisa diputar lagi di YouTube-nya. Ya, nanti linknya akan saya taruh di grup dosen pembimbing lapangan. Dan baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas keluangan waktunya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Direktur Akademik atas kesempatannya memberikan pemaparan pada ini. Terima kasih juga Ibu Eka di sini sebagai tim koordinator dari UTS Mengajar. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan sudah memilih MBKM UTS Mengajar. Nanti untuk selanjutnya kita koordinasi di grup Bapak Ibu untuk ukuran ininya, ukuran jaket yang akan digunakan untuk UTS Mengajar nanti. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada siang hari menjelang sore ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.